dunia itu adalah part of Indonesia Province. Nah saya dulu lahir di kampung tuh pelentas gitu, yang lihat ini goalsmu tuh apa, jalanin aja. Halo rekan muda, kembali bersama saya Nur Iswan di kanal Widodo Makmur TV. Pada episode Tumiana Says. Hari ini kita akan membahas tentang karir profesional Pak Tumiana ketika memandu atau mengelola PT Wijaya Karya, salah satu BUMN terbesar di bidang konstruksi dan investasi. Selamat datang, Pak Tumiono. Selamat pagi, selamat Mas Iswan ya, sehat ya, sukses terus ya, sehat, sukses. Sahabat muda semua juga sehat, jaga diri, social distancing jangan lupa, karena itu jadi alat yang luar biasa untuk mengurangi penjalaran dari COVID yang ada. Oke, gimana Pak Iswan? Ngobrol apa kita pagi ini? Ya, salah satu kesenangan saya bertemu Pak Tumiono itu karena wajahnya segar terus. Karena saya menyenangi apa yang saya kerjakan. Dari poinnya itu. Kalau orang menyenangi apa yang kita kerjakan itu pasti enjoy life. Iya. Jadi jangan terjadi keterpaksaan terhadap apa yang kita kerjakan. Dah, poinnya itu. Nah itu, rekan muda. Sehat. Rekan muda itu harus selalu menyukai apa yang dikerjakannya. Jangan jadi beban. Kalau jadi beban, banyak ngeluh. Gitu. Capek nanti. Oke. Capek. Begitu juga Pak Tum waktu dipindah ke Wika. Jadi pada saat dipindah ke Wika itu tetap bahagia Pak Tum? Ya bahagia, industri itu kan relatively sama apa yang saya geluti sebelumnya. Jadi ya enjoy life aja. Okay. Memang saya masanya sudah cukup pada saat itu, umur saya berapa ya? 2018, that's mean 53 tahun. 53 saya sudah tahun. Selesai jadi BOD di PP. Jadi harus selesai, memang harus pensiun. Karena kalau di BUMN itu direksi maksimum 10 tahun, Pak. 10 tahun ya. Pokoknya total itu 10 tahun, dari mulai direktur sampai dengan dirut ya durasinya itu 10 tahun. Kalau dari sisi size Wika dengan yang sebelumnya, dari sisi katakanlah ekuitas dan revenue per tahunnya itu lebih besar mana Pak? Saat saya tinggalin PP itu ekuitas PP di 16, sekian, saya datang ke Wika 16, sekian triliun ya? Di Wika itu sekitar ya lebih besar Wika, antara 300-an triliun itu dari sisi ekuitas. Kalau dari sisi laba saat itu saya tinggalin PP di 1,9 triliun. Dari sebelumnya waktu saya pegang di angka 700, selama 2 tahun tuh lompat lumayan tinggi. Terus saya tinggalin di 1,9, saya masuk ke Wika, laba Wika itu 1,2. Oke. 1,2, terus di 2018 saya rekoordinasi lah sama teman-teman, karena saya datang di Wika itu kalau nggak salah bulan Mei awal Mei, saya ingat saya April akhir. Kalau biasanya RUPS-nya ya periode Maret April. Ya, Maret April. Itu jatuh di terakhir di April 26, saya ingat saya. Oke. Itu laba Wika di 1,2 forecast, saya minta ke angka 2 triliun. Oke. 2 triliun. Di 2018 saya koordinasi bareng. Kita baca sama-sama yuk apa yang bisa kita naikkan potensinya. Itu sehingga ya kita bikin kesepakatan mengkomunikasikan program pada yang ada. Jadi saya enjoy aja, kan industri itu sama ya. Sama ya. Sama, jadi tidak terlalu sulit buat saya untuk masuk ke tempat baru, walaupun boleh dibilang sumber daya Wika itu luar biasa besar. Jadi waktu pertama kali Pak Tum masuk Wika, melihatnya itu Wika ini seperti apa Pak?
Ya, Wika itu perusahaan konstruksi yang relatifly besar karena selalu menjadi 3 besar. Jadi kalau antara PP, Wika gitu, Waskita itu kalau bahasa Jawa itu unda-undi. Satu naik, satu turun. Dari size sumber daya Wika itu luar biasa besar. Jadi masih bisa di leverage lah untuk bisa mencapai sesuatu, sehingga saat itu saya duduk sama teman-teman semua, yuk kita naikin yuk, masa 1,2 sih kalah sama yang lain gitu. Enggak, bottom line-nya. Bottom line-nya net profit. Jadi kalau rekan muda mengenal istilah bottom line-nya berapa, itu maksud laba bersihnya tuh net profit-nya di bawah berapa, ya kan? Oke Pak, biasanya jika seorang pemimpin tuh pindah ke orbit yang lain, itu suka ngajak Pak, dari tempat lamanya menjadi anggota tim. Pak Tum tuh bawa orang nggak dari tempat sebelumnya ke Wika? Enggak, saya sendiri. Sendiri ya? Sendiri aja datang. Namu ke tempat orang itu kalau bawa temen kan nanti jadi beda. Buat saya, pemikiran saya akan jadi beda. Sehingga orang akan paling nggak membarrier ataupun mau ngapain nih Pak Tum. Jangan sampai pertanyaan itu ada. Sehingga saya datang sendiri, saya ngobrol sama teman-teman. Ya relatif oke lah. Saya itu orangnya egaliter Mas, jadi nggak ada capek sih, capek. Tapi karena kalau harus bekerja sama dengan anggota-anggota yang baru kan Pak? Ya di tempat lama pun saya juga egaliter, nggak pernah membatasi diri. Gimana Bapak cara masuk ke tim yang baru itu supaya Bapak diterima? Relatif sebenarnya teman-teman itu kan sudah mengenal juga di industri. Jadi kalau kita hidup di dalam industri yang sama itu relatif orang saling berinteraksi kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 20 orang pasti saya kenalin. Jadi karena saya relatif boleh dibilang ya Mas, ya relatif mudah. Jadi kalau lihat di industri itu saya bisa masuk ke mana saja. Aslinya saya ke Wika mengenal lah BUD-nya, sampai layer kedua saya berinteraksi sebelumnya. Walaupun masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik Wika lah, Waskita. Ke industri karya itu relatif kita interaksi. Di dalam doing business kan saling mengisi ya. Nggak tahu itu tuker jadi pembicara di tempat sana, supaya bagaimana develop human capitalnya, bagaimana mendevelop engineering prosesornya, itu kita saling komunikasi. Jadi nggak terlalu susah lah. Nggak terlalu susah. Jadi termasuk sekretaris dari tempat sebelumnya tuh nggak dibawa sama Bapak? Enggak lah, buat nanti pikirannya orang jadi beda. Mau ngapain nih Pak? Ya ngobrol aja, mau temen semua sih. Nggak ada barrier lah. Nah pada saat masuk ke korporasi di Wika Pak Tum, langkah-langkah awal dari sisi manajemen dan korporasi yang dilakukan oleh Pak Tum itu apa saja Pak? Mapping pasti. Mapping apa? Seluruhnya company. Jadi positioning kita ataupun kita dalam arti korporasi ada di mana sih? Setelah masuk positioning berarti kita pengen tahu kekuatan perusahaannya ada di mana saja. Nah setelah kekuatan tahu berarti kekurangannya apa? Setelah kekurangannya apa tahu, kekuatannya tahu, potensi yang ada di industri apa? Nah, berarti kita punya potensi, punya kekuatan, punya kekurangan, terus how to leverage company. Itu harus dibaca. Nggak lama saya baca sih, nggak lebih dari sebulan. Sebulan saya baca semua, saya dengerin aspirasi teman-teman, terus saya susun jadi narasi. Jadi saya selalu menyusun narasi untuk menyamakan sebuah persepsi. Setelah menyusun narasi, kita bangun persepsi. Nah, narasinya ini harus diketahui oleh seluruh jajaran. Apa itu bentuknya? Kalau di tempat lama saya punya CEO Talk, saya bawa yang sama. Jadi dari narasi itu, dari program, saya sampaikan ke seluruh jajaran. Dalam hal ini para eksekutor yang ada di dalamnya untuk bisa menyatukan. Nah, saya cerita, saya minta feedback. Apakah program ini reliable atau boleh dibilang bisa dieksekusi? Tidak. Saya perlu masukan kalian juga.
Oke. Setelah ada masukan, berarti kita revise. Setelah revise berarti kita duduk lagi. Oke Pak, cocok. Ya udah. Cocok berarti udah satu vision tuh. Oke. Kalau satu vision berarti kita melakukan evaluasi periodik. Nah, dari situ kecape juga. Dari rencananya 1,2 langsung 2 triliun. Oke. Bottom line-nya. Ya, teman-teman rada geleng dikit, rada ngolet-ngolet ya, tapi itu kan udah kita sepakati bahwa program itu sudah kita sepakati sama-sama untuk bisa kita capai. Nyampe angka itu 2. Oke. 2018 ekuitas akhir, atau bottom line, net profit? Bottom line. Bottom line, net profit ya. Bottom line nyampe juga saat Oke. itu. Nyampe di 2018 akhir laba Wika di 2 triliun. Oke. Nyampe. Akhirnya kan timbul kepercayaan baru. Bisa ya. Nah, kalau udah begitu itu ion positifnya naik, itu adrenalin orang naik. Iya. Ada challenge baru, bisa ya. Kalau sudah orang bilang bisa, ya sudah. Itu akan gulir tuh barang kalau bahasa Medan. Gelinding tuh roda. Gitu. Jadi ada istilah gini Pak Tom. Setiap manusia itu sama kecuali takwanya. Setiap dirut sama kecuali kinerjanya. Maksudnya kinerja keuangannya. Waktu Pak Tom berakhir di Wika, Pak Tom di tahun 2020, itu revenue-nya berapa, kemudian bottom line net profit-nya berapa? Masih ingat dong? Saya kalau bottom line inget terus. Tapi kalau revenue suka-suka lupa. Iya. Yang penting memang bawah. Iya, bawah itu sekitar 2,7 ya. Yang udah paling besar di industri. Waktu masuk 1,2. 1,2. Dalam 3 tahun loncat. 2 tahun lah. 2 tahun. Karena tutup buku itu kan 2019. Iya, betul. 2019. Itu sekitar 2,7 sekian. Ya lompatlah tuh barang. Di 2019 akhir ada pembuktian bahwa barang tuh lompat 50%, akhirnya dapatlah namanya penghargaan. Apa itu? CEO of the Year. Yes. Itu proven. Bahwa market juga melihat, membaca. Karena CEO of the Year itu yang menilai Metro TV. Jadi independen. Evaluator. Pada saat mengelola Wika, Pak Tom, kan ini BUMN konstruksi ini ada hubungannya juga dengan program pemerintah di dalam hal infrastruktur. Sehingga khalayak itu melihat Wika itu kok dimanjakan dalam tanda petik oleh proyek-proyek yang datangnya dari penugasan pemerintah. Nah, komposisi di Wika sendiri antara non-infrastruktur pemerintah dengan yang dari pemerintah itu berapa persen, Pak? Kecil ya? Wah, baru tahu saya kalau kecil. Kirain saya rely on terus ke penugasan, Pak. Enggak, itu kan persepsi terbangun. Rasionya nggak lebih dari 20%. Oh iya? Iya. Jadi kalau saya megang itu kira-kira realisasi antara 18 pada saat 2018 itu sekitar 18, 2019 sekitar 20%. Nggak gede. Jangan salah tangkap. Jadi rekan muda tuh ya nggak ada. Nah, di saat yang sama juga Pak Tum itu kalau tidak salah melakukan banyak ekspansi di, kalau tidak salah di 10 negara mungkin, betul ya Pak? Nah, alasannya apa itu? Alasannya saya kalau ngajarin anak saya itu begini, Mas Iswan. Anak saya itu sekarang masih udah dibilang remaja. Jadi saya ngajarinya adalah, kamu sekarang berpikir dari referensi yang saya baca bahwa dunia itu adalah part of Indonesia province. Jadi negara lain itu jangan dianggap kita tuh keluar negeri, supaya kita mindsetnya berubah. Jadi kita kemana aja kan kita memang sudah bebas ini ke dunia manapun. Referensi buku yang saya baca tahun 2007 itu ada buku judulnya The World is Flat. The World is Flat itu memforecast pada tahun 2025 dunia ini akan datar. Datar dalam arti berkomunikasi. Ternyata kita sekarang duduk pada 2021 awal. Kita sudah nggak ada barrier lagi kan.
Betul. Pak Iswan mau beli baju keren bisa ke London, nggak usah datang, tinggal buka HP. Pak Iswan sekolah dulu di Amerika, pengen barang Amerika yang dikangenin bisa datang ke sini. Itu pembuktian bahwa flat itu terjadi, sehingga beberapa saat lalu saya baca lagi yang namanya The Future. The Future itu forecast orang pada saat tahun 2030 ada kemana. Nah, saya ada lagi tuh bacaan baru dikasih sama temen itu dari mana, dari Singapura. Orang akan melakukan apa ke depan, sehingga forecast itu bisa terjadi lebih awal. Nah, balik ke pertanyaannya Mas Iswan, ekspansi di luar itu diperlukan nggak? Diperlukan. Portfolio itu ada, karena yang namanya past performance orang itu harus punya. Sehingga kita melatih orang-orang muda biasa komunikasi di tempat lain, komunikasi antar bangsa, eksekusi bisnis di negaranya. Orang itu jadi biasa. Kalau jadi kebiasaan itu nanti akan gampang, orang mau ngomong ABCDF gampang tuh. Gampang. Jadi itu diperlukan, portfolionya harus dijaga. Kita juga harus mengukur kemampuan perusahaan, size-nya berapa. Untuk bisa melakukan itu berarti saya harus develop orang kayak apa. Portfolio secara perusahaan rasionya berapa, nggak lebih dari 10% saat saya tinggal. Dari total revenue yang mengerjakan proyek di luar negeri. Tapi itu learning curve itu akan dapat luar biasa. Karena anak muda kita udah gampang berkomunikasi antara negara satu dengan negara yang lain, etnik satu dengan yang lain. Itu learning curve yang luar biasa harus kita bangun, bahwa kita memang bukan jago kandang. Karena gini Pak Tum, kalau dunia perdagangan atau manufacture, kita misalkan ekspor barang itu dengan mudah bisa ada hubungan ekspor impor. Tapi kalau konstruksi itu kan multiplier efeknya dan persiapannya itu kan luar biasa besar. Misalkan dari sisi bahasa saja, project manajernya pasti juga harus punya kualifikasi tertentu. Kemudian menghadapi karyawan atau tenaga kerja juga di tempat yang baru itu tidak mudah. Kemudian langgam government-nya juga beda-beda. Jadi bayangan saya itu sulit sekali. Di mata Pak Tum sendiri bagaimana? Enggak ada yang sulit. Semua nggak ada yang sulit selama tadi bahwa orang itu punya past performance. Makanya anak-anak kita itu semua harus ada yang sekolah di luar. Itu learning pertama yang harus dilewati. Mereka biasa komunikasi antar bangsa, sehingga pada saat dia pergi dari negara satu dengan yang lain, mau bisnis eksekusi, itu kan juga dulu diawali dari para pendahulu, tidak hanya dari saya aja. Yang pendahulu juga sudah meletakkan pondasi banyak. Kita tinggal mendevelop untuk bisa melakukan ekspansi itu. Sehingga sekarang Wika ada di 10 negara Afrika. Ada di Madagaskar, ada di mana itu, Aljazair, Alger, tempatnya Freddie Mercury itu mana itu ya, lupa saya. Iran. Zanzibar. Zanzibar. Sampai aku sampai sana. Kalau Zanzibar tuh kita taunya penghasil cengkeh terbesar lah. Ya, jadi itu tempatnya bagus ternyata. Bagus sekali, saya pernah ke sana. Ke Mauritius ditawarin banyak kerjasama yang bisa kita lakukan dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki gitu. Ya akhirnya saya duduk sama XM Indonesia untuk meleverage capacity supaya risk-nya bisa diturunkan, sehingga local XM istilahnya Indonesia XM duduk sama XM yang negara yang dituju untuk bisa meningkatkan capacity. Itu Mas kira-kira. Nah kalau dari sekian banyak, kan waktu Pak Tum masuk ke Wika sampai selesai penugasan di Wika itu kan pasti ada banyak proyek yang berkesan. Yang paling berkesan waktu di Wika itu proyek apa sih Pak? Saya di Wika durasi saya tidak terlalu panjang, memang tidak terlalu panjang, tapi yang saya lihat pertama dulu saya melihat environment bisnis itu begitu besar. Jadi gerakan di sektor refinery itu gede, kebutuhan baja assembly-nya besar. Pertama yang saya lakukan yang terkesan itu adalah saya mengakuisisi satu perusahaan baja di Balaraja. Kapasitasnya gede. Terus kita bangun juga di Majalengka. Itu ada
sekitar 60.000 sampai 90.000 ton kapasitas itu gede sekali dan per tahun. Ya, teknologi mutakhir. Oke. Itu yang terakhir saya sebelum pergi ya ada beberapa proyek besar. Ada stadion BMW. Oke. Yang di Jakarta, Pak ya? Mungkin di situ banyak lah Mas. Tapi saya durasinya nggak lama di Wika itu hanya 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun lah dari April ke Juni. 2 tahun. Jadi itu yang sudah saya lewati dan ya ujungnya adalah pada saat saya tinggal laba Wika udah bisa menjadi 2,7 dan yang semula 1,2 pada saat saya datang 1,2 forecast, sehingga itu yang bisa saya lewati di Wika, sehingga masa saya relatif oke lah. Selesai umur 55 masih bisa jalan-jalan ya nggak? Kita nikmati jalan-jalan, ngurusin bisnis di rumah, membesarkan anak, kita banyak bisa melihat sesuatu di luar dunia saya yang saya gelutin selama dari tahun 86 sampai dengan 2020. Lumayan loh, lama loh, 20. Pengabdiannya 30. Kalau pegawai negeri udah punya penghargaan bintang Mahaputra apa gitu. 32 tahun ya, 32 tahun. 23 tahun ya, 34 tahun, lama Mas. Jadi banyak tuh saya waktu muda dulu bangun UI, Pak di mana di UI, yang dipikirnya kuliah enggak. Bukan kuliah, bangun kampus UI dari nol tuh, dari belokan sampai panjang waktu muda itu bikin fakultas ekonomi. Jadi orang ngelihatnya tuh jangan lihat Pak Tum sekarang di Rut punya perusahaan besar, lihat prosesnya Pak Tum ya. Iya, ya tidur di proyek waktu itu tahun 86 pernah. Nah, punya di atas meja proyek. Di atas meja, tidur di bedeng biasa. Katanya kalau dengar ceritanya dulu Pak Tum suka kalau udah kerja tinggal pakai singlet tuh kan, wah saking semangatnya lah itu. Ya kalau sore, kalau siang nggak pantas kan. Udah sore habis maghrib temennya nggak ada ya mau nggak mau apa lagi. Oke Pak Tum. Jadi, waktu di Wika itu Pak Tum juga mendapatkan beberapa penghargaan seperti dari Makplus punyanya Pak Hermawan Kertajaya kalau tidak salah itu marketing champion Wika, ya kan? Itu sampai bisa dapat begitu kan berarti apresiasi yang tinggi, ya kan? Orang bingung aja memasarkan proyek kalau perusahaan konstruksi itu seperti bagaimana sih betul? Enggak lah, saya nggak perlu cerita itu, nggak susah di-sharing. Doing marketing di konstruksi itu susah di-sharing, yang jelas Mas Isvan, dunia luar memvalue itu. Oke. Betul. Nanti teman-teman muda bisa dicari tahu. Bisa ngobrol. Nanti tak kasih tempat apa itu namanya Q&A. Jadi saya nanti akan buka untuk bisnis mentoring. Nanti dari spot-spot nanti saya buat di kanal ini ada Mas nanti. Ada e-learning, mentoring, ada e-learning, ada banyak lain. Terus development bisnis. Terus apa yang bisa di-connect dengan Widodo Makmur. Nanti akan saya cerita banyak di sana. Di sana ini jadi umur saya yang tua ini Mas, yang udah 55 ini. Muda Pak, dibandingkan dengan Joe Biden Mas. Nanti akan saya tinggalkan. Saya buka karena saya akan tinggalkan barangkali ini bermanfaat. Ada electronic footprint, pasti ada manfaatnya lah. Karena kehidupan itu setiap orang mengalami proses. Saya berpikiran bahwa men-shortcut waktu itu bisa belajar dari pengalaman, bisa baca biografi orang, bisa membaca buku, bisa melakukan proses istilahnya learning by doing. Enggak, kelamaan itu. Seminar-seminar. Nah, sekarang kan begitu maju dunia. Seminar tuh webinar itu terus gitu ya. Orang kalau zaman dulu saya kalau mau pengen datang ke seminar tuh daftar ngantri lama. Sekarang orang tinggal mencet kapan aja gratis gitu ya. Betul Pak. Gratis. Jadi sekarang waktunya men-shortcut waktu itu lebih gampang.
Jadi disitulah orang hidup tidak perlu nungguin pengalaman diri sendiri. Sehingga kalau saya misalnya mereferensi buku, saya selalu baca biografi orang. Iya. Saya ngomong tadi itu buku 2030 itu udah forecast orang tuh di situ. Iya. Ada The Future, forecast orang. Iya. Kalau saya kelola sekarang di bisnis keluarga, aku baca family business sehingga saya tahu. Okay. Oh, bagaimana sih mengelola family business ini supaya tidak terjadi gesekan satu dengan yang lain? Oke. Kalau Pak Iswan pernah makan coklat Cadbury kalau nggak salah. Oke. Wah, itu perusahaan keluarga yang jadi idola semua orang dan sampai sekarang sustain. Itu jadi referensi saya yang di dalam mengelola family business. Okay. Itu banyak referensi yang bisa kita buat untuk bisa men-shortcut waktu kita. Sehingga tadi kembali bahwa saya akan tinggalin apa yang saya punya, barangkali bisa menjadi referensi orang lain, sehingga menjadi inspiring. Karena saya tuh tinggal di kampung banget Mas, yang jauh dari informasi kayak sekarang. Anak-anak muda sekarang kan informasi itu informasinya ada di sini semua. Nah saya dulu lahir di kampung tuh pelentus gitu, yang lihat ini apa nih. Gak punya HP Pak ya? Pura-pura HP belum ada dulu. Orang baca koran aja gak ada, pura-pura. Koran aja nggak sampai kampungku Mas, waktu saya lahir tahun. Tapi dengan segala keterbatasan rekan muda, Pak Tum juga itu mendapat penghargaan CEO terbaik dari Metro TV. Ya kan? Wah, kalau udah CEO terbaik itu luar biasa. Resepnya apa sih Pak Tum? Kok bisa mendapat apresiasi? Tentu kan punya pertimbangan serius mereka memberikan penghargaan itu. Resepnya itu. Ya. Jadi saya tidak pernah mau mengomentari itu. Oke. Nah, jadi acceptance kriteria itu yang mengerti orang lain gitu, bukan kita. Oke. Sehingga yang namanya achievement itu subject to. Oke. Karena ada parameter semua. Ada orang saya melakukan aja apa yang harus saya lakukan. Oke. Sehingga jalanin aja apa yang punya. Goalsmu itu apa, jalanin aja. Bahwa nanti goalsmu itu kecape, orang lain akan melihat. Orang lain akan memvalue itu, ya silahkan aja. Oke. Bahwa itu apakah keberhasilan itu sebuah kepuasan buat saya, enggak. Oke. Berarti pertanyaannya jalanin aja gitu. Pertanyaannya saya rubah. Menurut Pak Tum, syarat seorang pemimpin itu berhasil itu apa? Ciptakan goal setting. Oke. Kalau goal settingnya dibuat dan itu dideliver dengan baik, itu ukuran keberhasilan orang. Okay. Menurut orang lain, bukan menurut saya loh ya. Okay. Berhasil itu tidak saya mengukur, yang mengukur Mas Iswan. Oke. Kalau saya mengukur namanya sombong. Oke. Jadi orang lain biar aja mengukur, karena setiap putusan seorang pemimpin itu ujungnya adalah added value. Oke. Nilai tambah yang ada dari hasil putusannya. Dimanapun segmentasi itu menurut pandangan saya. Jadi kalau Mas Iswan memimpin keluarga dengan baik ukuran kecilnya, siapa sih yang ngakuin keberhasilan ngurusin keluarga? Ya. Kan nggak boleh ngeklaim Mas Iswan. Ya anak bojomu lah yang ngakuin. Masa keluar ngaku dulu aku berhasil loh. Nggak boleh dong. Ya anak istri. Wah, kita ngeklaim berhasil, tahu-tahu di Facebook muncul ya kan. Nah, iya. Ngomong bapakku nih baik, yang ngomong baik kan anak-anak kita. Betul. Atau istri kita. Ya. Nah, lingkungan besarnya adalah lingkungan RT. Okay. Oh, Iswan itu memang proven achieve something gitu. Okay. Yang ngomong kan Pak RT dan lingkungan kita. Okay. Bukan Iswan tiba-tiba tolong dong akuin aku bahwa aku achieve gitu. Kan ya enggak lah. Nanti goal setting ciptakan. Saya berhasil loh. Jadi itu menjadi apa? Menjadi kepuasan kita menurut batin kita untuk menciptakan goal setting berikutnya. Oke. Sehingga ujungnya saya selalu ngomong bahwa memang hidup ini nggak boleh nyaman. Oke. Sekali dirimu tok set nyaman, berarti udah gagal. Jadi nggak boleh. Menurut aku. Puas diri. Ya, berpuas diri. Jadi istilah saya kurva parabola. Gitu. Jadi selalu kalau udah target satu tercapai, bikin target. Sebelum tercapai nggak boleh. Oh, sebelum tercapai. Kalau udah tercapai, lewat udah. Iya. Karena orang lain udah mikir ini kurva ke satu sebelum nyampe ke puncak, berarti harus nyiptakan goal setting kedua. Terus gitu. Oke. Terus nggak boleh berhenti. Karena generasi itu terus berputar dan mereka mikir terus, melakukan inovasi terus. Oke. Sekali kita stop berpikir, selesailah kita. Ya udah rampung. Salah satu kunci kesuksesan seorang pemimpin, maksud saya karena Pak Tum tadi menolak untuk
menguraikan resep keberhasilan. Tapi salah satunya itu adalah dukungan dari entah itu kolega atau tim, ya kan. Bagaimana sebaiknya seorang pemimpin memperlakukan kolega, anggota tim atau karyawan di level bawahnya? Diajak partisipasi dari goal setting yang ada. Jadi kalau kita udah ciptakan goal setting, yaitu partisipasi seluruh sendi yang ada. Ya kita sudah sepakati sama-sama kan, kita ciptakan goal setting, kalau nggak cocok pasti di challenge semua kanan kiri. Satu persatu tuh, yuk kita duduk yuk, kurangnya apa, lebihnya apa, bisa atau enggak, kalau nggak bisa rasanya apa, kalau bisa caranya bagaimana, itu kan mesti dibicarakan. Jadi kalau itu goal setting disiapkan, semua orang ikut partisipasi, yang nggak ikut partisipasi berarti nggak cocok. Nah, cocok ya minggir lah, punya rombongan ya nggak. Jadi kalau udah nggak cocok nggak boleh ikut di dalam gerbong, nanti ganggu. Jadi dibuat sampai dengan cocok. Jadi ada membawa itu pada saat krisis dan pada saat normal itu berbeda. Membawa organisasi ataupun gerbong itu berbeda. Saat kondisi normal ya nggak apa-apa diskusi kan, nggak apa-apa. Bahwa kita memfasilitasi partisipasi dari semua pihak untuk mendapatkan nilai yang maksimum sehingga itu menjadi keputusan dari seluruh supporting yang ada. Tapi pada saat kritis ya kita harus one way. One way. Nggak ada. Jadi pada saat kritis ya ini adalah yang harus kita lakukan. Yang ikut silahkan, yang nggak ikut minggir. Itu harus, dua hal itu harus jadi referensi buat saya. Terima kasih Pak Tum, pengalamannya walaupun singkat di Wika itu akan sangat bermanfaat buat rekan muda semua. Rekan muda semua, segmen atau episode Tumina Says pada saat berkarir secara profesional di Wijaya Karya sudah kita perbincangkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Tum yang sudah berbagi pengalaman. Jangan lupa tetap bergabung di Widodo Makmur TV pada episode Tumina Says. Mudah-mudahan pengalaman dari Pak Tum ini sangat atau bisa bermanfaat untuk karir rekan muda semua di masa depan. Stay tune dan tetap tengok, subscribe, like, and comment, dan bunyikan atau tekan loncengnya di kanal Widodo Makmur TV. Terima kasih.